Pada konten video ini, kita akan membahas tentang tata cara mendapatkan manfaat program jaminan kecelakaan kerja. Syarat-syarat dan ketentuan untuk mendapatkan klaim jaminan kecelakaan kerja. Mari kita ikuti ulasannya berikut ini, namun sebelum itu, ada baiknya kita ikuti penjelasan tentang pelayanan kesehatan dalam program JKK, yang meliputi 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang, 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan, 3. Rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang setara, 4. Perawatan intensif, 5. Penunjang diagnostik, 6. Pengobatan, 7. Pelayanan khusus, 8. Alat kesehatan dan implan, 9. Jasa dokter atau medis, 10. Operasi, 11. Transfusi darah, rehabilitasi medik. Sekarang, bagaimana tata cara pelaporan kecelakaan kerja? Yang pertama, mengisi formulir kecelakaan kerja tahap 1, dengan dilengkapi fotokopi absensi tenaga kerja, selanjutnya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maksimal 2 kali 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah laporan kedua, berisi laporan kondisi peserta, apakah dinyatakan sembuh cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang berisi laporan kedua dengan mengisi formulir kecelakaan kerja tahap 2, yang dilengkapi dengan kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, surat keterangan dokter, kwitansi biaya pengobatan dan dokumen-dokumen lain sebagai pendukung apabila diperlukan. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan harus segera membayarkan santunan JKK paling lama 7 hari setelah terpenuhinya semua persyaratan teknis dan administratif. Apabila sampai lewat batas waktu pembayaran, maka peserta berhak mendapat tambahan santunan 1% per hari. Dari total keterlambatan tersebut, maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi administratif bagi pemberi kerja atau pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKK, berupa 1. Teguran tertulis sebanyak 2 kali dalam jangka waktu paling lama 10 hari, 2. Denda sebesar 0,1% atau 2%. 3. Sanksi penghentian layanan publik tertentu yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah berupa perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam proyek mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, dan izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Selanjutnya, sanksi administratif bagi pemberi kerja atau pengusaha oleh BPJS Ketenagakerjaan berlaku apabila 1. Pemberi kerja tidak mendaftarkan diri ke program JKK, 2. Pemberi kerja tidak memberikan data tenaga kerja dan keluarga secara akurat, 3. Pemberi kerja tidak membayar iuran JKK, 4. Pemberi kerja menunggak pembayaran iuran hingga mendapat teguran tertulis 2 kali, 5. Pemberi kerja yang tidak melaksanakan teguran tertulis kedua, dikenakan denda sebesar 1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar, dan dihitung sejak teguran tertulis kedua berjalan, serta dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan iuran. Selanjutnya, sanksi pidana bagi pemberi kerja atau pengusaha berupa sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah, apabila pemberi kerja tidak menyetorkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan, atau pemberi kerja tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Siapakah yang dimaksud dengan ahli waris dari peserta? Dari peserta, apabila peserta meninggal dunia, adalah janda duda atau anak, dalam hal tidak memiliki janda, duda dan anak, maka santunan jaminan kecelakaan kerja, sesuai urutan sebagai berikut. 1. Keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua. 2. Saudara kandung. 3. Mertua. 4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh tenaga kerja. 5. Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak yang mengurus pemakaman sedangkan santunan berkala diserahkan ke dana jaminan sosial. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi perubahan keluarga atau ahli waris dari peserta? Segera lapor ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan menunjukkan perubahan identitas keluarga, atau ahli waris. Selanjutnya,
Kita akan membahas tentang jenis cacat dan besaran santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Demikian uraian singkat tentang tata cara dan informasi tentang manfaat program jaminan kecelakaan kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan.